Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Intan Setiani dengan NIM 2120248. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Nah, buku ini menceritakan tentang apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang. Jadi, Rich Dad Poor Dad ini buku tentang uang, di mana ada dua kisah seorang ayah yang mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana sih mengelola uang itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut di selanjutnya ya. Di dalam buku Rich Dad Poor Dad ini menjelaskan tentang perbedaan pandangan antara orang kaya dan orang miskin dalam masalah keuangan. Nah, penulis ini berbagi tentang motivasi dan cara-cara praktis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan. Nah, bagi Anda yang memiliki kecerdasan dalam finansial ataupun pintar mengelola uang, ini bisa dilakukan. Bagaimana sih cara kita untuk bisa mengelola keuangan itu dengan baik? Dan siapa sih penulis buku Rich Dad Poor Dad ini? Penulisnya yaitu Robert T. Kiyosaki. Beliau adalah seorang investor, juga seorang penulis, pengajar, juga tak luput dari kewirausahawannya, dan sekaligus beliau ini adalah seorang motivator. Kiyosaki ini terkenal di dunia karena memiliki sebuah pandangan yang berbeda dalam hal keuangan dan investasinya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Kiyosaki ini adalah seorang investor atau wirausahawan yang hebat. Nah, Kiyosaki merupakan penulis 19 buku yang termasuk buku yang terlaris ini, yaitu Rich Dad Poor Dad ini. Nah, lalu untuk siapa sih buku ini dibaca, atau untuk kalangan mana buku ini dibacakan? Yang pertama yaitu untuk orang yang ingin menjadi kaya dengan cara yang tidak biasa. Jadi buku ini, siapa yang ingin kaya dengan cara yang tidak biasa? Biasanya orang yang kaya itu bekerja dengan keras dan lain sebagainya. Nah, buku ini nanti akan dijelaskan bagaimana trik dan triknya, bagaimana kita kaya tapi tidak biasa. Tapi bukan dengan hal-hal yang di lain dunia manusia ya. Yang kedua yaitu untuk orang tua yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi kaya. Jadi buku ini juga bisa dibaca oleh kalangan orang tua yang ingin mengajarkan anaknya agar bisa kaya atau bisa mengelola keuangannya. Yang selanjutnya yaitu orang yang ingin membuka usaha sendiri dan meraih kebebasan finansialnya. Nah, ini yang sekarang anak-anak zaman sekarang ini butuh banget nih, buku-buku yang seperti ini. Bagaimana sih caranya membuka usaha untuk diri sendiri, untuk bagaimana sih walaupun kita masih muda itu bisa mempunyai kebebasan finansial sendiri, mempunyai uang sendiri tentunya. Lalu apa saja sih yang dibahas dalam buku ini? Di dalamnya itu ada apa aja sih dalam buku ini? Nah, buku ini itu memaparkan dua pandangan yang berbeda untuk menjadi kaya, teman-teman. Yang dari bukunya aja udah terlihat, Rich Dad Poor Dad, yaitu pandangan dari ayah yang miskin atau poor dad
dan ayah yang kaya. Ada dua pandangan dalam buku ini menjelaskan. Nah, pandangan ayah miskin agar menjadi kaya adalah dengan belajar rajin, berprestasi, dan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Namun, pandangan orang ayah yang kaya ini sangat berbeda dengan pandangan ayah yang miskin tadi. Ayah yang kaya ini memandang bahwa untuk menjadi seorang yang kaya harus dapat menggunakan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Jadi uang yang dia punya itu dikembangkan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu di sini Robert T. Kiyosaki ini juga menjelaskan tentang bagaimana sih kecerdasan finansial tersebut. Orang-orang saat ini fokus alihnya bukan tentang kecerdasan finansial, melainkan banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih sekarang tidak digunakan untuk melek dalam finansial. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa orang hanya fokus pada jenis-jenis kecerdasan lainnya sehingga masih sedikit orang yang melek tentang keuangan atau melek tentang finansial tersebut. Nah, hal-hal apa saja sih yang menarik di buku ini? Yang pertama yaitu ada bagaimana membuat uang bekerja untuk Anda dan bukan sebaliknya. Jadi uang itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Menarik sekali, teman-teman. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan melek keuangan? Kenapa uang harus dinomorduakan setelah belajar? Terus apa rintangan-rintangan yang lazim ditemui seorang untuk menjadi kaya? Yang selanjutnya adalah bagaimana memantapkan diri untuk segera memulai perjalanan untuk menjadi orang kaya. Jadi ada beberapa hal-hal tadi yang akan dibahas di dalam buku ini. Yang pertama yaitu melek keuangan itu penting, tapi masih belum banyak dipahami oleh orang lain. Nah, faktor utama yang melatar belakangi hal tersebut adalah karena melek keuangan ini tidak diajarkan di sekolah formal. Ya juga ya, kita di sekolah formal itu ya belajarnya ya tidak hanya tentang keuangan, melainkan fokus kita ya banyak bidang. Jadi kita tidak fokus dalam dunia keuangannya. Sistem pendidikan yang diterapkan saat ini sebagian besar masih melatih orang untuk menjadi karyawan teladan yang hanya bisa bekerja untuk uang. Hal ini masih merupakan cara pandang orang miskin. Ternyata menjadi karyawan teladan itu merupakan, menurut buku ini tuh menjadi cara pandang orang miskin. Selain itu, sistem sekolah juga tidak dapat memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip keuangan orang kaya dalam mengembangkan kekayaannya. Nah, untuk menjadi kaya, Anda harus mengetahui pentingnya melek keuangan. Jadi ketika kita ingin kaya, maka kita harus bisa melek atau paham bagaimana sih mengelola keuangan tersebut. Anda mesti dapat membedakan antara aset dan habilitas. Kebanyakan orang bekerja mati-matian untuk uang karena mereka tidak mengetahui perbedaan aset dan habilitas. Selama ini, pandangan orang tentang aset dan habilitas itu sama. Namun, kenyataannya kedua hal tersebut itu berbeda. Nah, berbedanya di mana? Yaitu yang pertama, aset adalah segala sesuatu yang kita miliki dan dapat menghasilkan pemasukan bagi diri kita sendiri. Sedangkan habilitas adalah segala sesuatu yang Anda miliki dan menjadi sumber pengeluaran bagi kita. Jadi, sebaiknya Anda berusaha untuk semaksimal mungkin mengumpulkan aset dan menekan seminimal mungkin habilitas yang Anda miliki.
Ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dalam mengurus masalah keuangan. Ya jelas teman-teman, ketika orang miskin dan orang kaya mengelola keuangan juga berbeda. Orang mendapatkannya saja pasti berbeda. Orang miskin menghabiskan gajinya untuk pengeluaran tetap, kebutuhan pokok, membayar kewajiban setiap bulan, dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan karena kepemilikan mereka. Di sisi lain, orang kaya ini pendapatannya itu dari bagi hasil, sewa royalti, dan laba. Itu adalah hasil dari aset yang mereka miliki. Poin kedua dalam buku ini yaitu ada jadikan belajar nomor 1 dan uang nomor 2. Berarti kita harus belajar dan uang itu merupakan nomor 2. Gimana sih penjelasan yang aslinya? Nah, dalam usaha menjadi orang kaya, kita itu harus tetap belajar. Berarti belajar itu penting, iya. Jangan hanya terpaku pada satu keahlian saja. Karena kita terpaku dalam satu keahlian saja, maka kita tidak perlu lagi untuk belajar. Jadi orang itu akan fokus dalam keahliannya itu sendiri. Jadi keahlian itu juga yang tetap tidak akan berkembang. Apabila Anda mempelajari hal-hal baru di luar keahlian Anda, kita akan mendapat wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, dan kita akan membuatnya menjadi tambahan penghasilan bagi kita sendiri. Jadi belajar itu juga penting dalam dunia finansial. Jika dilihat dari sisi pendidikan, hanya diajarkan untuk menjadi profesional di satu bidang tertentu. Hal ini itu membuat kita tidak memiliki kecakapan dalam mengerjakan pekerjaan di luar bidang. Jadi kita hanya dituntut satu keahlian saja, hanya satu keahlian yang kita miliki. Jadi ketika kita di luar bidang tersebut, kita tidak bisa menghasilkan, tidak bisa berkembang. Namun untuk menjadi orang kaya, kita itu perlu belajar hal-hal lain di luar bidang utama kita, sehingga dapat mengembangkan bisnis lain dalam waktu yang bersamaan. Jadi selain kita mempunyai satu keahlian, kita juga harus bisa belajar lagi di luar keahlian kita, sehingga kita dapat mengembangkan terus keahlian kita, atau bahkan mengembangkan bisnis kita dalam waktu yang bersamaan. Tetapi kita bisa melakukan keahlian dalam berbagai bidang, tidak hanya satu bidang saja. Nah, prinsip orang kaya adalah selalu menjadikan tempat bekerjanya sebagai tempat belajar. Jadi orang kaya itu memandang tempat bekerjanya itu untuk terus belajar, bukan hanya untuk tempat mencari uang, tempat mencari penghasilan saja. Mereka berusaha mendapatkan banyak ilmu dari apa yang mereka kerjakan dan menggunakan sebagai bekal dalam membangun bisnis mereka sendiri. Ketika dia selalu belajar dalam dunia bisnisnya, dalam dunia tempat bisnisnya, berarti dia juga harus bisa belajar lagi tentang keahlian lain, tidak hanya terpaku pada satu keahlian saja. Tapi apabila bekerja untuk uang, kita itu selalu pada titik yang sama, ya, tidak akan berkembang, tidak akan pernah berpindah, tidak akan pernah melakukan rutinitas harian tanpa ada pelajaran yang baru yang dapat kita ambil. Jadi tidak akan ada hal-hal yang baru
yang kita ambil dalam setiap hari kita. Jadi setiap hari kita hanya melakukan pekerjaan itu, hanya mentok dalam satu bidang itu. Tidak ada ilmu yang baru yang kita kembangkan di setiap harinya. Apabila bekerja untuk belajar, kita itu akan mendapat keuntungan ganda, akan mendapat berbagai keuntungan, tidak hanya uang, yaitu kita akan mendapatkan pengetahuan dan uang. Uang didapat apabila kita bekerja, tapi pengetahuan itu tidak akan kita dapat kalau kita tidak mau belajar. Jadi di dalam buku ini menjelaskan bahwa jadikan belajar itu nomor 1 dan uang itu nomor 2. Jadi untuk menjadi seorang kaya itu ya tentunya tidak hanya tinggal diam, tetapi ya kita terus mengasah pengetahuan kita, terus mengasah pengetahuan kita, terus menambah pengalaman kita, terus menambah hal-hal yang baru, hal-hal yang dapat kita ambil. Terus hal-hal yang baru yang kita ambil itu dapat menghasilkan uang. Jadi kita bekerja juga mendapatkan uang dan juga mendapatkan pengetahuan, atau kita belajar terus belajar. Nah, jadi itu teman-teman, itu tadi yang saya ulas adalah sebagian buku, isi buku dari buku tersebut, karena masih banyak halaman yang belum saya baca. Jadi ada hal-hal yang menarik di dalam buku Poor Dad and Rich Dad itu. Nah, ini bisa banget digunakan untuk teman-teman semua dibaca, sehingga kita tahu bahwa untuk menjadi seorang kaya itu gimana sih. Jadi kita itu kaya nggak harus nunggu sampai tua. Jadi kaya muda, kaya di masa muda juga harus bisa banget. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.